Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, renungan tentang firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14 yang berbunyi, ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekhai, maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan Yesus ketika menghadapi adanya ancaman. Pada waktu Ester telah menjadi permaisuri Raja Ahasveros, yaitu Raja Kerajaan Persia dan Media, ada rencana jahat dari seorang Haman, yaitu pejabat tinggi kepercayaan raja itu, untuk memusnahkan atau melenyapkan semua orang Yahudi dari seluruh wilayah Kerajaan Persia dan Media. Bahkan, rencana tersebut telah disahkan oleh Raja Ahasveros karena pengaruh niat jahat dari bujukan Haman. Mordekhai, orang Yahudi yang adalah ayah angkat Ester, meminta agar Ester menghadap Raja Ahasveros agar raja membatalkan rencana tentang pemusnahan orang-orang Yahudi dari seluruh wilayah kerajaan Persia dan Media tersebut. Akan tetapi, Ester merasa bahwa usaha tersebut bisa menyebabkan ia akan mendapat risiko dihukum mati atau dibunuh. Sebab sesuai dengan ketetapan raja, bagi siapapun yang berusaha menghadap raja tanpa izinnya, maka ada kemungkinan siapapun orangnya mendapat hukuman mati. Hal inilah sangat menakutkan bagi Ester. Akan tetapi Mordekhai kemudian menegur, mengingatkan Ester yang takut bertindak menuruti perintah ayah angkatnya itu oleh karena ia hanya mengandalkan akal pikirannya sendiri. Sudah seharusnya Ester hanya berserah kepada Tuhan Allah Yahweh saja tentang hidup atau matinya. Oleh sebab itu, Mordekhai, orang tua angkat Ester ini, menasihati dan mengajak seluruh hati, jiwa, dan akal budi Ester untuk beriman percaya hanya kepada Allah Yahweh, bahwa Dia itu maha mampu untuk menolong umat pilihannya dengan caranya yang maha ajaib itu, apabila Ester mau mengerjakan apa yang diinginkan oleh Mordekhai itu hanya menurut kehendak Allah Yahweh saja. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, supaya kita selalu hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kita sedang menghadapi keadaan yang mengancam dan yang menakutkan diri kita. Jangan mau diri kita sebagai milik Tuhan Yesus ini dikendalikan oleh rasa takut yang berlebihan, karena orang yang takut sedemikian itu berarti tidak beriman percaya kepada Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita ini. Jauh lebih besar, bahkan maha besar kuasanya dari segala jenis permasalahan atau pergumulan hidup, termasuk apabila kita melihat, merasakan adanya akibat pandemi COVID-19 sekarang ini, yang dapat dan bisa saja mengancam kelangsungan kehidupan kita. Di dalam menghadapi segala sesuatu dan apapun situasi atau keadaan yang mencekam dan mengancam kelangsungan hidup kita sekalipun, kita tetap harus mau melangkah, melakukan bagian tugas kita
di dalam dan di atas dasar kebenaran karena beriman percaya kepada Kristus, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sendirilah yang akan bertindak menurut kehendak-Nya untuk menolong dan mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi atau keluarga orang yang sungguh-sungguh mau mengandalkan dan berlindung pada diri Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan apa yang ditulis dalam Mazmur 37 ayat 39 dan 40 berikut ini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Marilah kita semua orang yang sudah beriman percaya kepada Kristus ini, mau melakukan pekerjaan atau segala tugas tanggung jawab kehidupan di lingkungan gereja dan di luarnya, hanya mau di dalam perlindungan dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami, agar kami mau mengandalkan dan hanya berlindung dalam kemahakuasaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga doakan mereka yang saat ini menderita berbagai macam sakit penyakit apapun juga. Oh Tuhan, tolonglah khususnya mereka yang dalam kondisi akibat pandemi COVID-19 sangat menderita. Tolong Tuhan, sembuhkan melalui sarana perawatan para medis, dokter maupun obat yang digunakan untuk memungkinkan mereka boleh menerima kepulihan dan mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.